Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang celaan terhadap dunia atau hakikat daripada kehidupan dunia. وقد عرفت بهذا أن كل ما ليس لله فهو من الدنيا وما هو لله فذلك ليس من الدنيا فإن قلت فما الذي هو لله فأقول الأشياء ثلاثة أقسام. وقد عرفت dan telah engkau ketahui bihadza dengan demikian bahwa sesungguhnya setiap sesuatu ma laisa lillah yang bukan dituju untuk Allah fahuwa minad dunya, maka sesuatu tersebut itulah yang disebut dengan dunia. Wa ma huwa lillah, dan sesuatu yang dituju kepada Allah fadzalika laisa minad dunya, maka yang demikianlah yang bukan daripada bagian dunia yang tercela. Jadi itu kesimpulan pembahasan kita sebelumnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini yang baik, yang halal, yang itu menghasilkan nikmat, apabila dituju kepada selain Allah, maka itu adalah dunia yang tercela. Akan tetapi segala sesuatu di dunia ini tentu yang boleh, yang ada kenikmatan, didapatkan, dimiliki, tujuannya untuk Allah, benar-benar untuk Allah, maka yang demikian itu tidak masuk dalam kategori dunia yang tercela. Jadi tidak semua perkara dunia ini, tidak semua kenikmatan dalam dunia ini serta-merta kemudian disebut dengan dunia yang tercela. Artinya bukan yang seperti itu yang dimaksudkan oleh celaan Al-Quran atau hadis tentang dunia, bukan itu. Ada bagian dunia yang itu juga satu kenikmatan, tapi kalau dituju kepada Allah, maka itu bukan dunia yang tercela. Itu kesimpulan sebelumnya. Fa'in qulta, nah kemudian fa'in qulta, jika engkau bertanya, faman ladzi huwa lillah, fa'aqulu al-asya'u thalathatu aqsam. Jika engkau bertanya, maka bagaimana kita mengkategorikan sesuatu itu benar-benar untuk Allah, sehingga hal tersebut tidak masuk dalam kategori bagian dunia yang tercela. Yang mana yang betul-betul katakan itu untuk Allah. Fa'aqulu, maka aku berkata, al-asya'u thalathatu aqsam. Segala sesuatu itu terbagi kepada tiga. Dari tiga gambaran ini nanti kita akan mendapatkan mana yang betul-betul nampaknya untuk Allah dan memang betul-betul untuk Allah, mana yang nampaknya untuk Allah tetapi tidak benar-benar untuk Allah. Maka dibagi kepada tiga kategori dalam hal ini. Yang pertama, minha, perkara di dunia ini. Yang pertama, ma la yutasawwaru ayyakuna lillahi wa huwa alladhi yu'abbaru anhu bil ma'asi wal mahdurat
wa anwa'i tana'umat fil mubahat wa hiya dunya al-mahdhah al-madhmumah fa hiya dunya suratun wa ma'na. Suratan wa ma'na. Yang pertama, sesuatu perkara yang tidak tergambarkan sama sekali bahwa itu untuk Allah. Hal-hal yang memang tidak terlihat sama sekali untuk Allah, jelas-jelas memang walaupun diniatkan kepada Allah memang bukan, justru melawan Allah. Apa perkara tersebut? Wa huwa alladhi yu'abbaru anhu bil ma'asi, itulah yang disebutkan dengan maksiat. Wal mahdurat, atau perkara-perkara yang diharamkan. Wa anwa'i tana'umat fil mubahat, dan berbagai kenikmatan walaupun pada perkara yang mubah. Nah, artinya sesuatu yang kita nikmati yang itu sudah berlebihan, walaupun itu pada perkara yang mubah, artinya tidak sesuai dengan kebutuhan kita lagi, sudah di atas kebutuhan. Maka yang seperti ini, maksiat tadi, atau perkara-perkara yang haram, atau kenikmatan-kenikmatan yang sudah berlebihan, melebihi kebutuhan yang kita dapatkan, yang kita cari, ya, walaupun itu mubah, wahya ad-dunya al-mahdhah al-madhmumah, inilah yang dikategorikan jelas-jelas, ini terang benderang, kategori dunia semata-mata al-madhmumah, yang tercela. Fahiyat dunia suratan wa ma'nan, maka ini adalah dunia, itu yang keduanya. Itu dunia yang mana? Tidak salah-salah bohong makna dunia. Dan ini sudah jelas ini tidak sudah terang benderang yang pertama ini. Maksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, atau melakukan perkara-perkara yang haram, atau berbagai macam kenikmatan yang di atas atau melebihi kebutuhan. Ini tiga hal ini dunia, mahmumah. Ini sudah jelas, ini dunia. Yang dunia yang tercela. Nah, wa minha, yang kedua kategori dalam dunia ini, ma suratuhu lillah wa yumkinu ayyuj'ala li ghairillah, wa huwa thalathatun: al-fikru wa dhikru wal kafu 'ani syahawat. Fa inna hadhihi thalathata idza jarrat sirran wa lam yakun 'alaiha ba'ithun suwa amrillah wal yawmil akhir fa hiya lillah wa laysat min ad-dunya. Wa in kana al-ghardu min al-fikri talabul 'ilmi litasharrufi bihi wa talabul qabul bainal khalqi bi idharil ma'rifah, aw kana al-ghardu min tarki syahawati hifdzul mal, aw al-hamiyah li sihhatil badan wal ishtihar bizuhdi, faqad sara hadha min ad-dunya bil ma'na wa in kunna yudhannu bi suratihi annahu lillahi ta'ala. Kategori yang kedua adalah, ya, terlihat dari bentuknya memang untuk Allah, ya, dari bentuknya untuk Allah, perbuatan ini bentuknya nampaknya untuk Allah. Wa yumkinu ayyuj'ala li ghairillah, tetapi bisa saja diniatkan bukan untuk Allah. Nah, dunia juga, ya. Maka kita lihat, wa huwa thalathatun, ini ada tiga. Artinya ada tiga hal di dunia ini yang tampilannya memang dia bukan dunia akhirat, ya, tetapi ketika diniatkan bukan untuk Allah, dia bisa menjadi memang bentuknya akhirat. Artinya tidak semua perkara akhirat langsung semerta-merta membawa kebaikan kepada akhirat. Tampilannya perkara akhirat, tapi bisa jadi itu bermakna dunia. Bagaimana gambarannya? Ini terjadi biasanya pada tiga hal. Yang pertama, al-fikru, pada berpikir, menghasilkan ilmu. Menghasilkan ilmu kan satu hal yang positif. Akhirat, gambarannya, nampaknya akhirat. Menuntut ilmu, belajar, ya. Wa dzikru, yang kedua zikir. Wal kafu 'ani syahwat, yang ketiga menjaga diri daripada syahwat. Ini kan nampaknya perkara-perkara akhirat. Menuntut ilmu, membawa akal, mencairkan akal, memanfaatkan akal untuk ilmu, ya.
kemudian berzikir, kemudian menahan diri pada syahwat, ini tampilannya akhirat. Fa inna hadhihi thalatha idza jarat sirra. Maka tiga perkara ini, al-fikru, fikir dari menghasilkan ilmu, wa dzikru, dan zikir dan menahan diri daripada syahwat, tiga perkara ini apabila terjadi atau kita lakukan sirra, betul-betul karena ikhlas, walam yakun 'alaiha, dan tidak adalah untuk memperoleh tiga hal ini satu motivasi selain Allah dan hari akhirat, murni untuk Allah, murni karena Allah, fahiya lillah, maka tiga perkara ini jatuhnya untuk Allah, ke akhirat. Walaysa minad dunya, bukan daripada kategori dunia yang terjadi. Kalau betul-betul untuk Allah, menuntut ilmu betul-betul untuk Allah, dia perkara akhirat, jatuhnya ke akhirat. Berzikir betul-betul untuk Allah, maka dia adalah perkara akhirat, jatuhnya ke akhirat. Menahan diri daripada syahwat, maka inilah perkara akhirat dan jatuhnya ke akhirat kalau diniatkan untuk Allah. Nah, akan tetapi wa in kana al-ghardu min al-fikri talabul ilmi litasharruf bih, akan tetapi apabila menuntut ilmu tujuannya litasharruf bihi, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk dibesarkan, untuk dibilang alim, ya, untuk dilebihkan, wa talabul qabul bainal khalqi, untuk diterima oleh khalayak ramai, bi idharil ma'rifah, dengan menampakkan ilmunya yang luas. Kan tuntut ilmu tadi perkara akhirat, kalau diniatkan ke Allah jatuhnya ke akhirat. Tetapi kalau menuntut ilmu tujuannya agar dimuliakan, dibesarkan, diagungkan, untuk mendapatkan penerimaan spesial dalam masyarakat karena malim, untuk diustadkan atau didengkukan, ya. Kalau nggak dipanggil ustad marah, kalau nggak dipanggil dengku bahan itu ridho, ya, kira-kira seperti itu. Kalau tujuannya seperti itu, atau tujuan daripada meninggalkan syahwat, menahan diri daripada syahwat, syahwat makan, syahwat nikah, menahan diri daripada syahwat perkara akhirat. Kalau diniatkan untuk Allah, jatuhnya ke akhirat. Tapi kalau menahan diri daripada syahwat dengan alasan hifdzul mal, bukan untuk Allah, tapi untuk hemat uang, nggak makan berlebihan, bukan untuk Allah, tapi untuk makan agak pelit sedikit, ya. Nggak mau nikah bukan karena Allah, karena hemat biaya. Ya, nggak mau, kalau atau anak muda misalnya nggak mau kenalan sama perempuan bukan karena takut, karena Allah. Karena kalau kita kenalan sama perempuan banyak menghabiskan biaya, bawa dia jalan-jalan, kasih dia makan ini itu, nanti tidak bukan karena Allah dia meninggalkan pacaran, tapi karena kulit dia. Nampaknya dia meninggalkan hal tercela ini perkara akhirat, tetapi ketika tujuannya bukan untuk Allah, tapi karena takut banyak habis uang. Ini jatuhnya kemana? Ini perlu diperhatikan. Awil hamiyah li sihhatil badan, atau dia menjaga dirinya daripada syahwat, makan misalnya berlebihan, bukan untuk Allah, tapi untuk jaga kesehatan badan, bukan untuk Allah. Ada orang dia nggak mau banyak makan malam agar sanggup bangun tahajud, berarti untuk Allah. Ada orang nggak makan, takut banyak makan malam karena takut ini jaga berat badan, bukan untuk Allah. Ya. Menjaga diri daripada makan berlebihan itu perkara baik dalam agama, tetapi ketika tidak dia niatkan untuk Allah, tapi untuk membaguskan badan, untuk memantapkan badan, berarti dia niatkan bukan untuk Allah, jatuhnya nggak ke akhirat, tetap dunia.
Nah, ini dia harus perhatikan, harus detail dia. Jangan asal-asalan mengatakan donya nggak ada upah badan apa donya. Nah, ya. Atau wal istihar bisuhdi. Demikian juga zikir tadi. Zikir perkara akhirat. Ketika diniatkan untuk Allah, dia jatuhnya ke akhirat. Tapi kalau zikir, walaupun dia perkara akhirat, dengan berzikir punya niat nanti, biar dikatakan zuhud, biar dikatakan ahli zikir, biar dia dikatakan sama orang luar biasa Anda makin hari makin bersahaja. Dengan zikir tersebut, perkara akhirat zikir, tapi niatnya bukan untuk Allah, jatuhnya kemana? Itu dunia juga. Nah, maka hati-hati memaknakan dunia. Maka oleh karena itu, qad sara hadza minad dunya bil ma'na wa in kunna yudhannu bi surati annahu lillahi ta'ala. Maka semua perkara-perkara yang nampaknya akhirat ini, menuntut ilmu, berzikir, menahan diri daripada syahwat tadi, walaupun secara tampilan dia nampak perkara akhirat, tapi ketika tidak diniatkan untuk Allah, jatuhnya adalah dunia. Makanya kalau ada orang bertanya, boleh nggak kalau kita puasa tujuannya untuk kesehatan? Boleh, tapi jangan itu yang utamanya. Ya, puasa mestilah tujuan utamanya adalah untuk Allah. Oh, di samping untuk Allah, sekaligus untuk menetralkan asam urat atau kolesterol. Di samping itu, tapi harus ke Allah dulu. Makanya hati-hati di sini, jangan nanti capek puasa nggak dapat pahala apa-apa. Sama kayak orang olahraga juga di lapangan. Kita puasa tapi nggak ada nilai ibadah karena niatnya tadi terbersih dalam hati malam. Hanya kaki kataku dia tengok apa puasa apa kataku lucu. Ya, dia puasa malam kataku bukan karena Allah. Walaupun itu perkara akhirat nampaknya puasa, tapi jatuhnya nggak ke akhirat. Kenapa? Karena dia nggak niatnya untuk maka hati-hati. Hari ini ada orang yang puasa, tapi puasa itu menjadi perkara dunia bagi dia. Ada orang yang melakukan ibadah tertentu, tapi ibadah itu tidak jadi akhirat, jadi dunia bagi dia. Maka ini perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, seperti hari ini ada kalau di orang itu ada namanya meditasi gerakan menenangkan jiwa, yoga dia kayak kadang-kadang kayak gerakan sholat juga. Makanya hati-hati kalau ada orang sholat tapi niatnya sebagai meditasi seperti yoga, maka walaupun dia sholat jatuhnya enggak ke akhirnya dia bukan sholat untuk Allah, bukan karena menyembah Allah, dia sholat untuk mencari kepentingan pribadinya, biar dia praktek gerakan tenang, tertib, sehingga ada ketenangan, timbul kenyamanan. Nah, jadi itu termasuk perkara dunia yang tercela. Jadi bukan hanya dunia itu, bukan hanya kenikmatan yang nampak sebetulnya dunia langsung kita katakan dunia, kemudian yang tadi tidak dunia. Sehingga bisa kita katakan semua ibadah yang tidak diniatkan kepada Allah, dia termasuk perkara dunia. Hati-hati, tidak ada arti kalau kita nggak niat. Ini dalam pembahasan dunia. Kalau dalam pembahasan tauhid lebih parah lagi. Perbuatan ibadah yang tidak kita niatkan kepada Allah, jatuhnya kepada asyirkul khafi, syirik kecil. Kalau dengan landasan tauhid lebih parah lagi masalahnya. Cuma di sini Imam Ghazali membahas itu dalam landasan akhlak. Dia nggak mengatakan sampai ke taraf syirik. Walaupun dalam bahasan tauhid itu dikategorikan syirik khafi, beribadah tapi bukan untuk Allah.
Namun di sini beliau sedang berbicara tentang dunia. Di setiap ibadah yang kalau tidak diniatkan kepada Allah juga jatuhnya kepada dunia. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Azhar Mu'jib mengatakan dalam sebuah ucapannya, kam min a'malid dunia, begitu banyak amalan dunia nampak lahirnya, tapi ketika diniatkan karena Allah jatuhnya ke akhirat. Tetapi sebaliknya, kam min a'malil akhirat, betapa banyak amalan akhirat lahirnya, tapi niatnya bukan untuk Allah, untuk kepentingan dunia, walaupun dia amalan akhirat jatuhnya kepada dunia. Nah, jadi disinilah kita butuh ilmu untuk benar-benar bisa memperhatikan mana dunia yang tercela, mana yang nampaknya dunia tapi dia tidak tercela, justru sampai pahalanya ke akhirat. Nah, ini baru kategori yang kedua. Wa minha, kategori yang ketiga, ma suratuhu li haddin nafsi wa yumkinu an yakuna ma'nahu lillah wa dhalika kal akli wan nikah wa kullu ma yartabitu bihi baqa'u wa baqa'u waladihi fa in kana al qasdu li haddin nafsi fa huwa min ad-dunya wa in kana al qasdu al isti'anatu bihi ala taqwa fa huwa lillahi bi ma'nahu wa in kanat suratuhu surat ad-dunya. Kategori yang ketiga, ma suratuhu li haddin nafsi, tampilannya, tampilan perkara ini nampaknya untuk kenikmatan diri. Nah, kebalikan daripada kategori yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi nampaknya akhirat, tapi bisa jatuh ke dunia sesuai dengan niat. Tapi yang ketiga ini sebaliknya, nampaknya dunia, nampaknya li haddin nafsi, untuk kenikmatan kita. Tetapi wa yumkinu ayyakuna ma'nahu lillah, tetapi dia bisa kita bawa kepada Allah sehingga bermanfaat untuk akhirat kita. Dia bukan bagian daripada yang tercela. Apa contohnya? Wa dzalika kal aqli wan nikah wa kullu ma yartabitu bi baqa'u wa baqa'u waladihi, seperti misalnya makan, makan, wanikah dan nikah, ya. Wa kullu ma yartabitu, dan setiap apa yang berkait dengan dapat dia jalani hidup dengan baik, bertahan dia hidup dengan baik, dan bertahan hidup anak-anak keturunannya. Maka fa in kana al-qasdu li haddin nafsi, kalau perkara ini makan, nikah, memiliki keturunan, kalau niatnya li haddin nafsi, hanya untuk kenikmatan diri, fa huwa minad dunya, ini tentu adalah perkara dunia yang tercela. Ya. Terima kasih.